Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini, saya akan membahas sebuah alur film horor jadul asal negeri tirai bambu. Film yang sempat tayang di pertelevisian Indonesia. Apalagi kalau bukan film Vampir Cina. Untuk anak generasi 90-an, film tersebut sedikit banyaknya pasti membekas di hati. Mulai dari gerakannya yang khas, yaitu melompat dengan kedua tangan menjulur ke depan, kertas mantra warna kuning yang bisa membuat si vampir langsung diam, dan yang paling lucu, yaitu menahan nafas agar tak ketahuan oleh vampir. Selain itu, orang yang terkena racun dari cakar atau kukunya pun bisa membuatnya jadi vampir juga. Pokoknya banyak deh. Oke, film tersebut berjudul Mr. Vampir. Tepatnya Mr. Vampir 1. Karena di film inilah awal mula kejayaannya. Bahkan, sequelnya sendiri sudah ada beberapa dan tak kalah seru loh. Film ini berkisah tentang saudagar kaya yang meminta pendeta Tao untuk melakukan penguburan ulang makam sang ayah. Namun, keputusan itu malah membuat ia dan keluarganya dalam bahaya. Apakah mereka bisa selamat? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Cekidot! Film dimulai saat Mancoy memberikan dupa di kamar mayat. Namun, ia melihat seonggok vampir yang bisa bergerak. Ia lalu menghitung jumlah vampir, tapi semuanya lengkap dan masih terpasang jimat. Tiba-tiba dari belakang muncul vampir yang berusaha menggigitnya. Ia ketakutan, namun ternyata itu cuma prank dari temannya, Chosen. Dan karena ulahnya itulah, jimat yang tertempel di para vampir terlepas dan mereka pun bisa bergerak. Mendengar suara ribut, Paman Kao dan Guru Tao datang, lalu mencoba mengatasi. Setelah selesai, mereka mengomeli kedua muridnya itu. Scene berlanjut saat Paman Kao dan Mancoy diundang minum teh oleh Tuan Yam. Di sana juga ada putrinya, Ting Ting. Tuan Yam meminta Paman Kao untuk mengurus pemindahan makam ayahnya, karena menurut peramal, itu bisa membawa keberuntungan. Paman Kao sebenarnya kurang setuju, tapi dia tetap harus melakukannya. Hari pemindahan makam tiba. Orang-orang sudah berkumpul. Sementara itu, Tuan Yam ditemani Kapten Wai, seorang kepala polisi yang masih sepupuan dengannya. Penggalian dimulai, peti mulai terangkat. Namun, Paman Kao merasa ada yang aneh dengan mayatnya. Di samping itu, tanah makamnya sudah tak layak pakai. Paman Kao menyuruh dikremasi saja. Tapi Tuan Yam menolak dan minta cara lain. Maka tak ada pilihan lagi, mayat tersebut akan dibawa Paman Kao ke rumahnya. Scene berlanjut saat Mancoy dan Seng penasaran dan melihat keadaan mayatnya. Namun mereka kaget karena tubuhnya itu semakin membusuk. Paman Kao lalu membuat pot tinta untuk berjaga-jaga agar mayatnya tidak bisa keluar andai berubah jadi vampir. Seng dan Mancoy disuruh agar menggambar garis panjang peti. Namun karena kecerobohan mereka, ada bagian peti yang belum tergambar. Seng yang dijahili Mancoy terlihat kesal. Ia berniat memukulnya dengan sapu. Namun yang kena malah Paman Kao. Seng yang khawatir lalu pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, seonggok hantu wanita mengamatinya. Ia lalu duduk di belakang sepeda yang dikendarai Seng. Namun ia malah kejedot pohon dan kehilangan Seng. Oke, sebut saja hantu tersebut si Mawar. Suatu malam, mayat ayah Tuan Yam bangun. Ia bisa menghancurkan petinya akibat keteledoran Seng dan Mancoy. Mayat yang sudah jadi vampir itu kini bebas. Ia lalu bertamu ke rumah anaknya, Tuan Yam. Ia lalu membunuhnya. Keesokan harinya, para warga dan polisi berkumpul di rumah Tuan Yam. Begitu juga Paman Kao dan kedua muridnya itu. Saat melihat mayat Tuan Yam, Paman Kao menyuruh Seng dan Mancoy melihat keadaan mayat ayah Tuan Yam karena ia curiga kalau ini ulahnya. Saat ditanya penyebab kematiannya, Paman Kao bilang kalau Tuan Yam dibunuh oleh kuku yang panjang. Sontak saja, Kapten Wai menangkap Paman Kao karena ia mempunyai kuku yang panjang. Sebelum ia dan mayat Tuan Yam dibawa ke kantor polisi, Seng dan Mancoy sudah kembali. Mereka mengatakan kalau mayat di rumahnya menghilang. Lalu Paman Kao minta pada Seng membawa peralatannya ke kantor polisi, sementara Mancoy diminta untuk melindungi Ting Ting. Singkat cerita, Paman Kao tiba di kantor polisi. Ia diikat dan diminta untuk mengakui kejahatannya. Namun, Paman Kao tak sudi karena bukan dia pembunuhnya. Ia lalu dimasukkan ke dalam sel dan diberi waktu sampai fajar untuk mengakuinya.
Di sana Seng sudah datang. Ia lalu menyerahkan barang-barang pesanan gurunya itu. Kini mayat tuannya menjadi vampir dan bergerak. Seng disuruh untuk menempelkan kertas mantra di dahinya dan sukses. Namun karena terlalu berisik, Kapten Y dan bawahannya kembali masuk. Ia melihat keadaan pamannya itu dan menidurkannya seperti semula. Lalu Seng ketahuan, Kapten Y dengan liciknya meminta bawahannya mengunci pintu. Ia juga melepas jimatnya. Tentu saja itu membuat Tuan Yam bisa bergerak kembali. Mereka kewalahan menghadapi Tuan Yam. Pintu terkunci dan tak ada jalan keluar. Kapten Y akhirnya melepaskan Paman Kao untuk membantu, hingga akhirnya vampir Tuan Yam berhasil ditangani. Di lain tempat, Mancoy sedang berjaga melindungi Ting Ting. Lalu vampir kakeknya datang. Semua orang di sana berhamburan. Tak ada jalan lain selain menutup hidung agar tak ditemukan. Bantuan pun tiba. Paman Kao dan Seng melawannya. Mancoy yang ikut membantu malah tertusuk kuku vampir dan pingsan. Sementara itu, si vampir berhasil kabur. Setelah terluka oleh vampir, Mancoy kemungkinan jadi vampir juga. Namun, ia masih bisa diselamatkan dengan beras ketan. Sedangkan Ting Ting diminta agar tinggal di rumah Paman Kao agar dia lebih aman. Kini Mancoy dirawat. Tubuhnya mati rasa akibat racun vampir yang sudah menyebar. Paman Kao menyuruhnya menari agar aliran darahnya tidak membeku. Karena beras ketannya tidak cukup, Seng disuruh untuk membelinya. Seng tiba di toko beras. Ia membeli beras ketan 50 kilo. Namun karena pedagangnya curang, beras itu dicampur dengan beras biasa. Saat pulang, Seng diikuti si Mawar. Hantu wanita itu ingin menarik perhatian Seng. Ia lalu membuat seorang pria melakukan aksi bejat padanya dengan kekuatannya. Seng yang melihat itu menyelamatkannya. Ia juga mengantarnya pulang. Saat di rumah, Seng ditawari sesuatu, tapi ditolak. Saat akan pulang, tiba-tiba turun hujan. Mau tak mau, Seng harus tetap di sana. Seng lalu terkena sirup. Ia dan si Mawar pun menghabiskan waktu berdua di dalam sana. Di pagi hari, keadaan Mancoy tambah parah saja. Kukunya kini tambah panjang. Kapten Y datang untuk memastikan keadaan Mancoy. Lalu Mancoy memotong kuku dan merias wajahnya supaya kondisinya tidak ketahuan. Singkat cerita, Seng datang. Ia diomeli karena telat, terlebih lagi di lehernya ada bekas cupangan. Paman Kao tahu kalau Choseng terjerat cinta oleh hantu. Ia menulis sesuatu di tubuh muridnya itu. Tak lama, Seng bangun dan akan pulang. Tapi ternyata ia kembali ke rumah si Mawar. Sementara Paman Kao mengikutinya dari belakang. Seng memeluk si Mawar, namun hantu wanita itu malah terpental. Ternyata ada mantra anti hantu di tubuhnya. Tentu saja langsung dihapus oleh Seng. Paman Kao merasa jijik dengan rupa asli si hantu. Ia bersiap melawan, tapi si Mawar tak tinggal diam. Ia melawan balik dengan sekuat tenaga. Namun Paman Kao bukan tandingannya. Paman Kao terlalu hebat. Si Mawar lalu membangunkan Seng. Ia menyirap penglihatannya dan menampakkan si Kapten Y yang seolah ingin memperkosanya. Seng menghajarnya, ia bahkan menjitak kepala gurunya itu. Paman Kao tak terima, ia membalasnya lebih kejam. Si Mawar berhasil kabur, rumahnya kini meledak dan Seng pun sadar. Paman Kao marah pada Mancoy dan Seng karena mereka membuatnya pusing. Ia bertekad akan menyingkirkan si Mawar malam itu juga. Paman Kao sudah standby di luar. Ia mengikat Seng agar tak berbuat ulah. Sementara Mancoy keadaannya makin parah. Si Mawar datang. Paman Kao tahu berkat kompas hantunya. Di sisi lain, Mancoy ternyata hampir sepenuhnya menjadi vampir. Seng pun ketakutan melihat Mancoy mendekatinya. Tahu pujian hatinya dalam bahaya, si Mawar dengan sigap menyelamatkannya. Paman Kao kaget dengan keadaan Mancoy. Ia segera mengalahkan si Mawar. Namun saat akan dihabisi, Seng minta agar si Mawar dilepas saja karena ia sudah menyelamatkannya dari Mancoy. Paman Kao setuju, asal hantu tersebut tidak akan mengganggu lagi. Sementara itu, Paman Kao baru tahu kalau ketannya itu dicampur beras biasa. Itu sebabnya Mancoy malah tambah parah. Singkat cerita, Mancoy sudah pulih. Tubuhnya kini tak lagi mati rasa. Kapten Y datang. Ia bilang kalau vampirnya muncul. Kapten Y dan Paman Kao pergi melihat mayat penuh luka.
Kemudian langsung mereka bakar agar tak jadi vampir. Sementara itu, Seng, Mancoy, dan Ting Ting menaburkan beras ketan di lantai. Itu untuk melemahkan vampir jika datang. Dan benar saja, vampir tersebut datang. Paman Kao dan Kapten Wai pun sudah kembali. Ia dan Zeng akan melawan si vampir. Sementara yang lain mengunci pintu dan sembunyi di dalam agar aman. Tapi siapa sangka, vampir tersebut malah masuk dari atap rumah. Mereka panik, Mancoy jadi korban lagi. Untung saja Paman Kao dan Zeng cepat dari atap. Mereka berkelahi, namun vampir tersebut terlalu kuat. Paman Kao menerima luka cukup fatal. Saat yang lainnya keluar, Pendeta Tao dan para vampirnya berada di depan pintu. Kini, ia yang akan melawannya. Pertarungan antar vampir pun dimulai. Namun, vampir jahat itu masih terlalu kuat. Dan pada saat ia kecolongan, ketiga jagoan kungfu itu menahan tubuh vampir tersebut. Lalu nafasnya keluar, itu harus disedot. Ting Ting dengan sukarela melakukannya. Namun, itu semua tetap saja gagal melumpuhkannya. Pendeta Tao lalu menumpahkan lampu yang berisi minyak dan lilin dari atas. Api pun menyala hingga membuat si vampir terbakar. Riwayatnya sudah tamat. Sementara itu, Ting Ting terlihat sedih melihat keadaan kakeknya itu. Film pun selesai. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Selain itu, support terus dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.